adalah hal yang sudah tak asing lagi di negara ini. Karena di Indonesia, korupsi sudah membudaya dari sebelum dan sesudah kemerdekaan, di masa Orde Lama, Orde Baru, hingga ke era reformasi. Pelakunya pun berasal dari mana saja, dan seakan tidak ada habisnya. Permasalahan yang tak kunjung usai ini pun menjadi tanda tanya. Apakah yang dapat mencegah tindakan korupsi? Apa yang harus diperbaiki? Hukumnya atau kualitas manusianya? Kami pun mencoba untuk turun langsung untuk mencari pandangan masyarakat akan hal tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang mana mereka itu melawan hukum, melakukan perbuatan yang tujuannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau melemahkan perekonomian. Korupsi menurut saya yaitu tindakan pejabat, baik politisi maupun pegawai negeri, serta orang-orang yang terlibat di dalamnya secara tidak wajar dengan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan yang diberikan kepada mereka untuk mendapat keuntungan pribadi atau keuntungan sepihak. Korupsi adalah menyalahgunakan dana atau anggaran pemerintah untuk kepentingan pribadi. Korupsi itu penyelewengan anggaran, entah anggaran atau sesuatu yang sudah ada aturan, lalu kita selewengkan, itu juga menurut saya termasuk korupsi. Korupsi itu dasarnya itu dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus. Kalau dari bahasa Inggris corruption atau korup, itu artinya adalah tindakan seorang pejabat publik, baik politisi ataupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat secara tidak wajar dan tidak legal dengan menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Jadi di sini itu intinya itu penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Itu korupsi tindakan menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Nah, menurut kacamata agama, perbuatan korupsi adalah dilarang. Ya, hukumnya juga haram. Dan perbuatan korupsi termasuk perbuatan tercela. Oleh sebab itu hindarilah perbuatan korupsi, biar mereka kalau bekerja mendapatkan pahala sesuai dengan amal perbuatannya. Nah, korupsi waktu diakui iya atau tidak kan, setiap ya kalau saya sebenarnya ya saya usahakan bagaimana kewajiban saya laksanakan. Cuman namanya orang itu tetap ada ketidaksengajaan. Kadang entah apa, kadang kegiatan di rumah ada apa, itu mungkin membuat saya itu nyangkar mungkin, atau ketika saya laporan apa akhirnya saya tunda tidak langsung seperti itu. Mungkin bisa dikatakan ya ada iya korupsi, cuma enggak segitunya. korupsi tentang waktu. Jadi misalkan kalau untuk tenaga kesehatan itu kan ada jam jaga yang kalau pagi jam 7 sampai jam 2. Nah, itu kalau misalkan kita korupsi dalam hal waktu itu kita bisa sebelum jam 2 itu pulang terlebih dahulu. Nah, itu kan sudah termasuk korupsi. Kurangnya jiwa nasionalisme terhadap rakyat, rasa ego yang tinggi, terhanyutkan akan harta dan tahta, kesadaran akan simpati terhadap rakyat sangatlah minim. Faktornya ada beberapa, contohnya adalah faktor pribadi, ekonomi, sama kesempatan ya.
memberikan hukuman yang setegas-tegasnya kepada koruptor, karena sejatinya koruptor justru lebih merugikan dibanding pengedar narkotika. Mengatasinya itu adalah memanfaatkan teknologi, karena sekarang kan teknologi semakin canggih dan keuangan itu administrasi itu terbuka, maksudnya terbuka itu secara kelompok, itu tidak ada yang menutup-nutupi. Hukuman mati layak mereka. Di penjara juga bisa, di penjara seumur hidup, dan yang terlibat itu harta kekayaannya itu diambil semua. Musnahkan. Satu kata untuk korupsi adalah buang sampah pada tempatnya. Ayo bertindak lawan korupsi.